Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba menjawab satu pertanyaan dari contoh soal tes kemampuan manajerial untuk P3K. Untuk soal yang satu ini adalah, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Apakah A, saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan penilaian? Ini lumayan. B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Ini jarang, ini kata jarang berarti kurang bagus, kita eliminasi. C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Saya tidak membutuhkan, berarti ini juga dieliminasi saja. D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Ini bagus, berarti A dan D atau D. E, saya kadang mencatat, berarti ini dieliminasi, berarti jawaban antara A sama D. Silahkan dipilih A atau D. Kalau A ini pertimbangan, selain untuk pertimbangan, sasaran, dan juga deadline. Sementara untuk D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan saja ya, pertimbangan. Jadi lebih lengkapnya di A. Jadi kita pilih A. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Soal yang kedua yaitu soal contoh soal manajerial. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Ini sepertinya subjektif ya. Kita eliminasi. B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Ini juga subjektif banget. Jadi yang B kita eliminasi. C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ini profesional ya. Jadi kita simpan dulu C. D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Minat dan kemampuan, minat itu masih subjektif ya. Sementara saya membaginya sesuai dengan bakat. Berarti D itu sudah dieliminasi. Sementara E itu lumayan sama C. Tapi untuk yang lebih bagus kayaknya kita ke C ya, keahlian dan keterampilan. Kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya memang benar C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Lanjut kita ke soal nomor 3 tentang kompetensi manajerial. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Ini menjadikan pemimpin yang baik. Dia hanya pengawas, pengontrol, dan semua stafnya dapat bagian kerjaan. A, kita simpan. B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Ini terlalu banyak ya kalau sebagian. Jadi sebagian itu pun sepertinya masih relatif ya, jadi B kita buang. C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Lumayan, tapi tugas biasa dan tugas penting itu juga relatif. Jadi kita buang C. D, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Sebagian besarnya kepada kita sebagai pemimpin. Sepertinya ini D juga harus dieliminasi. E, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Sebagian besar tugas kepada staf. Jadi diambil sebagian kecilnya saja. Saya yakin ini juga kurang bagus. Jadi kita akan pilih A saja. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf. Kita hanya sebagai pemimpin itu hanya mengontrol dan mengawasinya. Coba lihat. Oke, jawabannya benar. Soal manajerial berikutnya yang akan kita jawab adalah, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A, saya tidak merasa terganggu dengan itu. Ini lumayan ya. Untuk tamu, rapat, telepon itu bukan gangguan ya guys. Kita simpan jawaban A. B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi ini juga lumayan karena kita bisa memahami penting tidaknya telepon atau rapat atau tamu yang akan datang. C, saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Siapa tahu itu penting. Jadi yang C ini juga kita eliminasi dulu. D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Situasi apakah dipenuhi atau tidak. Ini kayaknya tidak nyambungnya. Untuk D kita buang. E, saya merasa terganggu dengan hal itu. Ini juga kurang baik, kurang bijak untuk menjawab E. Jadi kita mungkin jawab atau A atau B. Kita analisa baik-baik. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. Saya pikir untuk A itu jawaban yang bagus banget. Ya, saya tidak terganggu. Tapi B juga penting. Kita lihat coba jawabannya. B, saya terlalu menjawab. Salah satu contoh soal kompetensi manajerial seperti yang tertera di layar kalian itu adalah seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja. A, selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ini sangat positif ya. Ini kita simpan. B, kadang-kadang jika ide baik itu muncul. Ini B kayaknya kurang bagus untuk seorang ASN. Jadi kita B-nya itu dieliminasi saja. C, sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Unik belum tentu bagus ya. Berarti C ini kita eliminasi.
D. Saya jarang mengemukakan ide ini, malah lebih parah lagi. D. Kita eliminasi. Yang terakhir, kadang-kadang ide diterima. Kadang-kadang ide diterima, sepertinya ini idealnya selalu ya. Ide kita selalu diterima karena gagasannya cemerlang dan seperti itu ya. Jadi seharusnya itu selalu diterima. Kita pilih A ya. Kita lihat jawabannya. Oh ya, ternyata jawaban kita benar. A. Kita lanjutkan soal tentang kompetensi manajerial untuk nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Kekompakan tim itu dalam suatu organisasi penting ya. A. Tidak terlalu penting, jadi jawaban A kita buang. B. Penting tapi bukan yang utama, ini kita simpan dulu. C. Biasa saja, oh ini kita buang. D. Cukup penting, kita buang juga. E. Penting tapi yang utama adalah target. Antara B dan E mana yang benar, kita analisa dulu. Penting tapi bukan yang utama. Penting tapi bukan yang utama. Yang utamanya apa? Ini tidak jelas ya. Sementara E, penting tapi yang utama adalah target. Ini sangat jelas, yang diutamakan adalah target walaupun kekompakan tim itu dianggap penting. Kita lihat jawabannya. Oke. Soal selanjutnya tentang kompetensi manajerial nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Ini masuk akal ya, jadi kita simpan jawaban A. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Ini memang benar, tapi ini adalah pendapat. B. Kita eliminasi. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. C. Ini melampar tanggung jawab, padahal ini adalah masalah tim. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Ini masuk akal, jadi jawaban D kita simpan dulu. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Ini melempar tanggung jawab ke ketua tim saja, sehingga E kita eliminasi. Antara A dan D. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. A. Terlalu memberatkan diri pada masalah, sedangkan D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Ya, ini lebih kedengaran lebih bagus ya, D. Kita lihat jawabannya. Ternyata jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8 tentang kompetensi manajerial. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Jadi pada saat kita merespon pencapaian rekan kerja, maka kita akan patut memberikan apresiasi sekecil apapun. A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Ini kita simpan kayak ini positif ya. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Yang luar biasa saja, yang sudah berjuang juga itu tidak dikasih. Berarti ini B kita eliminasi. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Sekedarnya berarti ya jika baik saya katakan baik dan jika tidak saya katakan tidak. Berarti C kita buangnya, ini hanya sekedarnya. Saya jarang. D. Ini juga kita buang. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Ini terlalu ngambang ya. Ini cuma pendapat. Jadi kita jawabnya A ya. Soal selanjutnya tentang kompetensi manajerial adalah ke-9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. Berarti merasa sulit berarti komunikasi kalian tidak bagus. A. Kita buang. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Ini mendesak ya, jadi bisa minta tolong ya bisa saja. Ya, dengan terpaksa ya. Jadi ini B kita simpan. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang jika tidak dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan. Oke, ini bagus juga. D. Jarang minta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jarang minta tolong berarti Anda sangat mengandalkan diri. D. Saya rasa ini harus eliminasi. E. Selalu minta tolong. Selalu juga itu memberatkan orang lain. Jadi yang kita simpan hanya B dan C. Jika dalam kondisi benar-benar terdesak, saya akan minta tolong. Ini sangat bagus ya, emosionalnya bagus. Kita pilih B. Oke. Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. Belum tentu. A. Kita eliminasi. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. Ini juga tidak baik ya, karena tidak tercapai target individu. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. Keduanya kalau bisa 100% sih. Jadi yang C kita eliminasi. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu.
Ya, ini yang seharusnya dilakukan, menyelesaikan yang secara tim, kemudian baru beralih ke target individu masing-masing. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Ini artinya target individu bisa jadi tidak terselesaikan, sementara D itu terselesaikan semuanya. Kita lihat ya apakah jawaban kita benar. Oke, D.